Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arstianto dan dengan nomor induk mahasiswa 136 dan juga di sini saya bersama dengan partner saya yaitu Wiji Asis Setianing Tias dengan nomor induk mahasiswa 041. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul peninjauan mekanisme adsorpsi Ag dan Cu dari adsorben kulit durian Durio-Zibetinus dengan pendekatan kinetika, isoterm, dan termodinamika. Lalu yang kedua ada novelty. Untuk novelty yang kita bawa pada penelitian kali ini adalah yang pertama itu aktivator. Lalu yang kedua adalah ukuran karbon aktif. Untuk aktivator tersendiri, penelitian sebelumnya itu hanya menggunakan salah satu aktivator, di mana aktivator yang dimaksud adalah aktivator asam ataupun basa. Pada penelitian kali ini, kita akan mengkomparasikan efektivitas penyerapan karbon aktif adsorpsi Ag dan Cu sehingga dapat menyimpulkan mana aktivator yang lebih baik antara asam ataupun basa. Lalu yang kedua adalah ukuran karbon aktif. Dari referensi yang kita baca, ukuran karbon aktif mempengaruhi kapasitas adsorpsi, di mana semakin kecil ukuran karbon aktif, maka pori yang dihasilkan oleh karbon aktif itu semakin besar sehingga memiliki kapasitas adsorpsi yang semakin besar pula. Maka dari itu untuk ukuran karbon aktif di sini kita akan mencari karbon aktif hingga mencapai ukuran nano sehingga memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih besar. Yang kedua adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, pengaruh limbah pabrik yang ada pada industri yang tidak dapat diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Nah, limbah yang terdeteksi yang ada pada lingkungan di kota gede, pada industri perak yang ada pada lingkungan itu adalah Ag dan Cu. Nah, selain limbah industri tadi, banyak juga limbah pertanian seperti kulit durian yang jarang sekali dimanfaatkan. Padahal kulit durian bisa dijadikan sebagai karbon aktif yang digunakan untuk proses adsorpsi. Lalu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian kita yang pertama adalah banyaknya limbah perindustrian yang mencemari lingkungan. Yang kedua, adanya limbah logam berat Ag dan Cu akibat industri kerajinan perak di Kota Gede Yogyakarta. Lalu yang ketiga adalah bahayanya limbah logam berat untuk kesehatan. Lalu yang keempat adalah ketersediaan kulit durian yang masih belum banyak dimanfaatkan. Nah, batasan-batasan masalah. Yang pertama adalah penelitian ini hanya dilakukan dalam skala laboratorium. Yang kedua, bahan baku yang digunakan adalah kulit durian. Yang ketiga, suhu pirolisis berada pada suhu 300 derajat Celcius, 340 derajat Celcius, 380 derajat Celcius, dan juga 400 derajat Celcius. Lalu yang keempat, suhu yang digunakan untuk adsorpsi adalah suhu yang tetap. Lalu yang kelima adalah peninjauan adsorpsi dilakukan berdasarkan kinetika, isoterm, dan termodinamika. Lalu untuk rumusan masalah pada penelitian kita, yang pertama, bagaimana karakteristik karbon aktif yang dibuat dari kulit durian. Lalu yang kedua, apakah aktivator yang paling baik untuk aktivasi karbon aktif? Lalu yang ketiga, manakah keadaan yang paling optimal untuk adsorpsi logam berat, Ag dan Cu? Lalu yang keempat, berapa persen keefektifan karbon aktif kulit durian untuk mengadsorpsi logam berat Ag dan Cu? Lalu yang kelima, bagaimana kinetika, isoterm, dan termodinamika adsorpsi logam berat Ag dan Cu menggunakan karbon aktif dari kulit durian? Lalu yang kelima, bagaimana perlakuan yang efektif untuk regenerasi karbon aktif? Lalu tujuan penelitian kita adalah yang pertama mengetahui karakteristik karbon aktif dari kulit durian. Lalu yang kedua mengetahui penggunaan aktivator yang paling baik untuk pembuatan karbon aktif. Lalu yang ketiga mengetahui keadaan adsorben dan adsorbat yang paling optimal untuk mengadsorpsi logam berat Ag dan Cu. Lalu yang keempat mengetahui persen keberhasilan adsorpsi logam berat menggunakan karbon aktif dari kulit durian.
Lalu mengetahui tinjauan kinetika, isoterm, dan termodinamika absorpsi logam berat Ag dan Cu menggunakan karbon aktif dari kulit durian. Lalu yang terakhir mengetahui perlakuan yang efektif untuk meregenerasi karbon aktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang variabel yang kita pakai. Untuk variabel yang kita apply, yang pertama itu ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Untuk variabel kontrol tersendiri itu, yang pertama kita ada waktu pirolisis. Dan untuk waktu pirolisis itu tersendiri kita ada di 24 jam. Untuk waktu absorpsi sendiri itu kita merupakan variabel kontrol yang kita kontrol selama sekitar 120 menit. Selanjutnya untuk suhu absorpsi kita atur dari semua percobaan absorpsi kita itu 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada variabel bebas. Untuk variabel bebas di sini adalah hal yang ingin kita tinjau sebagai apa namanya tempat sebagai variabel di mana absorpsi yang paling baik ada di keadaan apa. Untuk yang pertama itu ada variasi pH, yang kedua ada variasi suhu pirolisis, yang ketiga variasi konsentrasi logam sampel, yang keempat ada konsentrasi karbon aktif, dan yang kelima yang terakhir adalah kecepatan pengadukan. Untuk selanjutnya di sini ada variabel terikat, variabel yang memang berdasarkan hasil yang sudah kita teliti. Yang pertama ada kadar air, yang kedua kadar uap, kadar abu, kadar karbon murni, dan penyerapan logam berat. Untuk variabel terikat di bagian kadar ini berada di bagian pengetesan setelah pirolisis untuk melihat keefektifan atau kualitas dari karbon aktif yang telah kita buat. Untuk penyerapan logam berat itu adalah hasil setelah kita absorpsi. Selanjutnya, untuk alat dan bahan. Untuk alat yang kita pakai di sini ada ayakan, yang kedua ada dryer, yang ketiga ada alat pirolisis, yang keempat alat penghancur, selanjutnya ada glass beaker, Erlen Meyer, timbangan analitik, oven, furnace, cawan Petri, kertas saring, spektrofotometri, rangkaian alat FTIR, rangkaian alat GCMS, rangkaian alat SEM EDX, rangkaian alat XRF, dan rangkaian alat TGA. Selanjutnya untuk bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah kulit durian sebagai bahan karbon aktifnya. Selanjutnya untuk sampel larutan limbah logam beratnya di sini adalah larutan Ag dan Cu. Selanjutnya ada Aquades. Untuk aktivator kita menggunakan NaOH 1,5 molar, 2 molar, dan 2,5 molar. Itu untuk yang basah. Untuk aktivator asamnya kita menggunakan HCl dengan konsentrasi yang sama. Selanjutnya ada kertas pH. Selanjutnya di sini untuk cara kerja. Untuk yang pertama adalah cara kerja pirolisis. Yang pertama dari perlakuan perawatan kulit durian itu sendiri harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya dipotong kulit durian menjadi bagian kecil-kecil sekitar 2-3 cm. Selanjutnya itu dikeringkan dengan dryer selama 3 jam dengan suhu 300 derajat Celcius, 340 derajat Celcius, 380 derajat Celcius, dan 400 derajat Celcius. Itu merupakan suhu untuk pirolisisnya. Selanjutnya, ambil kulit durian yang kering dan hancurkan dengan ball mill hingga ukuran sekitar 5 nanometer. Selanjutnya, untuk karbon aktif yang sudah dihancurkan itu diambil sebanyak 25 gram. Selanjutnya, untuk setiap 25 mili larutan asam dan basah itu dicampurkan dengan karbon aktif yang 25 gram tersebut. Selanjutnya, diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, saring karbon aktif, lalu bilas dengan Aquades hingga pH-nya itu menjadi 7,5 dan dites dengan menggunakan pH meter. Selanjutnya, keringkan dengan oven bersuhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya di sini ada cara kerja untuk uji kadar air. Untuk yang pertama itu kita timbang cawan kosong, habis itu ambil masing-masing 1 gram karbon aktif, selanjutnya masukkan ke dalam oven bersuhu 100 hingga 102 derajat Celcius.
Lalu setelah itu didinginkan, yang terakhir timbang berat akhirnya. Selanjutnya ada uji kadar uap. Yang pertama sama timbang cawan kosong, yang kedua ambil masing-masing setiap suhunya itu 1 gram karbon aktif. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven bersuhu 330 derajat Celcius, lalu didinginkan. Untuk yang terakhir sama timbang berat akhirnya. Untuk uji kadar yang terakhir adalah uji kadar abu. Yang pertama ada timbang cawan kosong, selanjutnya ambil masing-masing dari masing-masing suhu itu 1 gram karbon aktif. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven suhunya 650 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu didinginkan, lalu timbang berat akhirnya. Kita masuk ke cara kerja untuk absorpsi. Untuk cara absorpsi dengan variabel pH, yang pertama menyiapkan larutan Ag dan Cu dengan konsentrasi sama, yaitu dengan konsentrasi yang sama pada 3 Erlenmeyer yang bervolume 250 mili. Selanjutnya memvariasikan larutan Ag dan Cu dengan NaOH 0,1 normal dan HCl 0,1 normal hingga pH-nya masing-masing 6, 7, dan 8 pada setiap Erlenmeyer. Selanjutnya memasukkan karbon aktif sebanyak 0,5 gram ke dalam masing-masing larutan Ag dan Cu pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan ditambahkan dengan kecepatan pengadukan 175 rpm selama 120 menit. Selanjutnya, setelah absorpsi, disaring, dan dianalisa absorpsi menggunakan spektrofotometri. Selanjutnya ada absorpsi menggunakan variabel konsentrasi absorben. Yang pertama, kita menyiapkan larutan Ag dan Cu dengan konsentrasi 75 mg per liter dengan 3 variasi di 3 Erlenmeyer dengan volume 250 mili. Selanjutnya memasukkan karbon aktif pada setiap Erlenmeyer dengan memvariasikan dosis awal absorben itu ada 2, 2,5, dan 3 gram per liter. Selanjutnya menyesuaikan kondisi absorpsi pada suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan pengadukan 175 rpm selama 120 menit dan pH yang paling optimal dari percobaan sebelumnya. Selanjutnya, setelah proses absorpsi, disaring dan dianalisa absorpsi menggunakan spektrofotometri. Selanjutnya, untuk variabel konsentrasi adsorbat. Baik, selanjutnya untuk variabel konsentrasi adsorbat, yang pertama menyiapkan larutan Ag dan Cu pada 3 Erlenmeyer yang bervolume 250 mili dengan konsentrasi masing-masing 100, 150, dan 200 mg per liter. Selanjutnya memasukkan karbon aktif sebanyak 0,5 gram ke dalam masing-masing larutan Ag dan Cu dan disesuaikan dengan suhu, kecepatan pengadukan, dan waktu yang sama, yaitu di suhu 30 derajat Celcius, waktu pengadukan 120 menit, dan kecepatan pengadukannya 175 rpm, dan menggunakan pH yang paling optimal di percobaan sebelumnya. Setelahnya, menyaring dan menganalisa serapan absorpsi menggunakan spektrofotometri. Untuk yang terakhir di sini ada absorpsi menggunakan variabel kecepatan pengadukan. Untuk yang pertama itu menyiapkan larutan Ag dan Cu dengan konsentrasi yang sama pada 3 Erlenmeyer yang bervolume 250 mili. Selanjutnya memasukkan karbon aktif sebanyak 0,5 gram ke dalam masing-masing larutan Ag dan Cu pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan variasi kecepatan pengadukannya 175, 200, 225, dan 250 rpm dengan waktu pengadukan sama, yaitu 120 menit, dan pH yang paling optimal. Setelahnya menyaring dan menganalisa serapan absorpsi menggunakan spektrofotometri. Selanjutnya, dari percobaan yang akan kita lakukan, kita menganalisis atau kita memberikan hipotesis. Untuk yang pertama, aktivator yang paling baik untuk aktivator antara asam dan basa adalah asam kuat. Selanjutnya, yang kedua, saat semakin tingginya suhu pirolisis, kualitasnya dari karbon aktif itu akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga, dari variasi pH yang kita akan lakukan, pH yang akan optimal itu ada di sekitar pH 8. Terus selanjutnya untuk yang keempat, dengan konsentrasi adsorben, variasi konsentrasi adsorben, saat konsentrasi adsorbennya itu semakin tinggi, absorpsinya akan meningkat. Yang kelima,
dengan variasi konsentrasi adsorbat. Di situ saat konsentrasi adsorbat meningkat juga akan meningkatkan absorpsi penyerapan juga. Terus yang terakhir ada variasi kecepatan pengadukan. Jadi saat kecepatan pengadukannya meningkat, absorpsi juga meningkat. Lalu ada analisis perhitungan. Yang pertama ada analisis kadar air, di mana untuk di sini kita mencari tahu berapa persen kadar air yang dimiliki dari karbon aktif yang telah dihasilkan dari proses pirolisis dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada analisis kadar uap. Lalu yang ketiga ada analisis kadar abu. Nah, dari hasil kita mengetahui analisis kadar air, kadar uap, dan kadar abu, kita bisa mendapatkan data mengenai kadar karbon, di mana rumus dari kadar karbon adalah 100% dikurangi dari penjumlahan persen kadar air, kadar abu, dan kadar uap. Yang nantinya kadar karbon ini, yang nantinya kadar karbon ini dapat mengetahui kualitas dari karbon aktif sendiri. Di mana kalau misal karbon aktif menurut standar industri Indonesia sudah tertera, di mana dari menurut referensi yang saya baca, semakin besar kadar karbon, maka proses absorpsi dan kapasitas absorpsi karbon aktif akan semakin tinggi. Lalu untuk yang selanjutnya adalah analisis perhitungan absorpsi. Absorpsi yang kita lakukan adalah absorpsi secara batch, di mana kita sama dengan CO, konsentrasi mula-mula dikurangi konsentrasi akhir, dikalikan dengan kecepatan, lalu dibagi massa. Lalu ada persen removal atau uh, hilangnya karbon aktif, di hilangnya logam berat di proses adsorpsi dengan rumus konsentrasi awal dikurangi konsentrasi equilibrium dibagi dengan konsentrasi awal dikalikan dengan 100. Nah, untuk analisis isoterm itu ada 4. Yang pertama ada Langmuir, Fritz Schlüter, Freundlich, dan juga Radke Prausnitz. Nah, di sini kita juga menggunakan analisis termodinamika untuk menentukan energi bebas Gibbs dan juga entalpinya dengan rumus yang ada di slide di gambar. Lalu ada analisis kinetikanya untuk mengetahui kinetika reaksi yang terjadi pada adsorpsi logam berat menggunakan karbon aktif polidurian, di mana ada orde 1 dan juga orde 2 untuk pendekatannya. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja dari saya maupun dari Wiji. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.